atau ketiga. Rumus fungsi yang pertama fx lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, sigma x fx sama dengan 1. Buat untuk nilai x tertentu, px sama dengan x sama dengan fx. Ciri-cirinya yang pertama, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Dan yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Yang berikut contoh soal. Sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali variabel x, menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Di sini diketahui S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. X sama dengan sisi angka. Jadi X sama dengan 0, 1, 2. Ditanya tabel distribusi peluang. Maka X1 sama dengan 0. Fx sama dengan 1/4, maka Fx1 sama dengan 1/4. Px sama dengan x1 sama dengan 1/4. Hg. Untuk x2 sama dengan 1, maka Fx2 sama dengan 2/4. Maka Px sama dengan x2 sama dengan 2/4. Yang berikut, x3 sama dengan 2, maka fx3 sama dengan 1/4, px sama dengan x3 sama dengan 1/4. Yang berikut, distribusi peluang Poisson merupakan suatu distribusi yang dipergunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskrit. Untuk ciri-cirinya bisa teman-teman lihat di slide. Yang berikut rumus distribusi Poisson. Px sama dengan lambda pangkat x E pangkat negatif x per x faktorial, di mana E sama dengan 2,71828, x sama dengan banyaknya peristiwa yang terjadi, dan lambda sama dengan rata-rata. Yang berikut contoh soal. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapat komplain dari pelanggan ketika mengirim barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah yang pertama, rata-rata pelanggan yang akan komplain. Yang kedua, peluang toko tidak mendapat komplain sama sekali dari pelanggan. Ketiga, peluang toko mendapat komplain hanya dari satu pelanggan. Dan yang keempat, peluang toko mendapat komplain lebih dari 3 pelanggan. Maka penyelesaiannya, yang pertama, P sama dengan 50 per 10.000 sama dengan 0,005. N sama dengan 1000. E sama dengan 2,71828. Maka yang pertama, alfa sama dengan N dikali P sama dengan 1000 dikali 0,005 sama dengan 5. Yang kedua, P dikali 0,5 sama dengan lambda pangkat x dikali E pangkat negatif x per x faktorial sama dengan 5 pangkat 0 dikali 2,71828 pangkat negatif 5 per 0 faktorial sama dengan 0,0067.
Yang ketiga, P 1,5 sama dengan 5 pangkat 0 dikali 2,71828 pangkat negatif 5 per 1 faktorial sama dengan 0,00337. Yang keempat, P lebih besar sama dengan 3,5 sama dengan 1 kurang P dikali X lebih kecil sama dengan 3 sama dengan 1 kurang P X sama dengan 0 tambah P X sama dengan 1 tambah P X sama dengan 2 sama dengan 1 kurang 0,0067 tambah 0,003 tambah 0,8754 sama dengan 0,08754. Yang berikut, distribusi peluang multinomial merupakan eksperimen yang terkait dengan hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan, memiliki beberapa kemungkinan hasil. Misalkan sebuah eksperimen memiliki K kemungkinan hasil, yaitu E1, E2, dan seterusnya sampai EK dengan peluang masing-masing P1, P2, dan seterusnya sampai PK dengan P1 tambah P2 tambah dan seterusnya PK sama dengan 1. Peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali, E2 sebanyak X2 kali, dan seterusnya sampai EK sebanyak XK kali dengan eksperimen independen sebanyak X1 tambah X2 tambah dan seterusnya XK sama dengan N kali akan mengikuti distribusi multinomial dengan PMF. Teman-teman bisa lihat di slide. Yang berikut contoh soal. Sebuah karung beras berisi ribuan kelereng putih, merah, dan biru dengan perbandingan 2:3:1. Diambil secara acak 4 buah sampel kelereng. Berapa peluang akan terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru? Di sini untuk hasil eksperimen kelereng putih, peluangnya 2/6 atau 1/3. Jumlah kejadiannya 1. Kelereng merah, peluangnya 1/2, jumlah kejadian 3. Dan kelereng biru, peluang 1/6, jumlah kejadian 0. Jadi dari rumus P, X1, X2, dan seterusnya XK, P1, P2, dan seterusnya PK sama dengan N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dan seterusnya sampai XK faktorial dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya PK pangkat XK. Kita masukkan nilai 1, 3, 0, 1/3, 1/2, 1/6, dan 4 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial, 3 faktorial, 0 faktorial dikali 1/3 pangkat 1, 1/2 pangkat 3, 1/6 pangkat 0 sama dengan 24/1 dikali 6 kali 1, 1/3, 1/8, 1 sama dengan 4 dikali 1/3, 1/8, 1, maka kita dapat hasilnya 1/6. Jadi peluang terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru dalam pengambilan 4 buah sampel adalah 1/6. Yang berikut distribusi hipergeometri merupakan suatu distribusi peluang variabel acak di mana banyaknya sampel acak berukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung K yang disebut sukses dan N kurang K disebut gagal. Ciri-cirinya yang pertama,
sampel lebih dari satu dengan dua kemungkinan hasil. Yang kedua, nilai peluang kejadian dan pemilihan sampel P sulit ditentukan. Dan yang ketiga, peluang ditentukan melalui jumlah cara atau kemungkinan pemilihan. Untuk rumus distribusi hipergeometri bisa teman-teman lihat di slide. Yang berikut contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dalam kotak tersebut 3 bola, secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Terdapat yang pertama, 1 bola berwarna merah, yang kedua, 2 bola berwarna merah, yang ketiga, ketiga-tiganya berwarna merah, dan yang keempat, tidak ada bola berwarna merah. Dari soal tersebut diketahui N besar sama dengan 7, K sama dengan 3, dan N kecil sama dengan 3. Maka, yang pertama, 1 bola berwarna merah. Maka Px sama dengan X sama dengan Kx, N kurang K, N kecil kurang K per N besar N kecil. Maka Px sama dengan 1, faktorial dari 3, 1, 7 kurang 3, 3 kurang 1 per faktorial dari 7, 3. Maka 3 dikali 6 per 35 sama dengan 18 per 35. Yang kedua, 2 bola berwarna merah. Px sama dengan 2, sama dengan faktorial dari 3, 2, 7 kurang 3, 3 kurang 2 per 7, 3. Sama dengan 3 dikali 4 per 35. Maka kita dapat hasilnya 12 per 35. Yang ketiga, ketiga-tiganya berwarna merah. Px sama dengan 3, sama dengan faktorial dari 3, 7 kurang 3, 3 kurang 3 per 7, 3. Sama dengan 1 kali 1 per 35. Dan yang keempat, tidak ada warna merah. Maka Px sama dengan 0, sama dengan faktorial dari 3, 0, 7 kurang 3, 3 kurang 0 per 7, 3. Sama dengan 1 dikali 4 per 35 sama dengan 4 per 35, maka kita dapat hasilnya 1 per 35. Yang berikut distribusi peluang kontinu merupakan peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Untuk rumus fungsi kontinu, X sama dengan X terhadap X lebih kecil sama dengan A, X lebih besar sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B, dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai fx berada pada rentang 0 sampai 1. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva fx sama dengan 1. Jadi integral dengan batas bawah 0, batas atas 1, fx dx sama dengan 1. Peluang variabel acak x lebih besar sama dengan c, lebih kecil sama dengan d adalah integral dengan batas bawah c, batas atas d, fx dx. Teman-teman bisa lihat kurvanya. Lalu kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3 per 16 x kuadrat untuk x lebih kecil sama dengan 2 dan bernilai 0 untuk fungsi yang lain. Tentukan peluang px lebih kecil sama dengan 1. Maka px lebih kecil sama dengan 1 sama dengan integral dengan batas bawah 2, batas atas 1, 3 per 16 x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 per 16 dengan batas bawah negatif 2, batas atas 1 sama dengan
1 pangkat 3 per 16 kurang negatif 2 pangkat 3 per 16 sama dengan 1 per 16 kurang negatif 8 per 16 sama dengan 9 per 16. Yang berikut distribusi peluang normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus fx variabel kontinu. Rumus fungsi distribusi normal bisa teman-teman lihat di slide. Yang berikut kita masuk ke contoh soalnya. Fungsi distribusi normal mu 6,2 adalah yang pertama diketahui mu sama dengan 6 dan gamma sama dengan 2. Ditanya fx sama dengan px sama dengan x, maka fx sama dengan px sama dengan x sama dengan 1 per gamma akar 2pi e pangkat negatif setengah x kurang mu per gamma dipangkatkan 2 sama dengan 1 per 2 akar 2pi e pangkat negatif setengah x kurang 6 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per akar dari 4 kali 2pi e pangkat negatif setengah x kurang 4 per 4 kuadrat. Yang berikut distribusi Q kuadrat merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2, di mana parameter V disebut sebagai derajat kebebasan. Nilai kebebasan dapat diperoleh dari banyaknya sampel dikurangi 1 atau N sama dengan 1. Untuk rumus fungsinya bisa teman-teman lihat di slide beserta sifat-sifat dari Q kuadrat. Yang berikut contoh soal. Jika diketahui x ubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang fx sama dengan 1 per 4 x e pangkat x per 2 dengan x lebih besar dari 0 untuk x lainnya, maka tentukan derajat kebebasannya. Maka fx sama dengan 1 per 4 x e pangkat x per 2 dengan x lebih besar dari 0, maka R kurang 2 per 2 sama dengan 1, R per 2 kurang 1 sama dengan 1, R per 2 sama dengan 1,1, R per 2 sama dengan 2, R sama dengan 2 kali 2, maka R sama dengan 4. Yang berikut distribusi T. Distribusi T atau disebut juga distribusi T-student merupakan sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Untuk ciri-ciri dan rumusnya bisa teman-teman lihat di slide. Yang berikut contoh soal. Carilah nilai T untuk N sama dengan 14 dan alfa sama dengan 5%. Jawab, dB per deka sama dengan N kurang 1 sama dengan 14 dikurang 1 sama dengan 13. P sama dengan 100% dikurang alfa sama dengan 100% dikurangi 5% sama dengan 95%. Atau 0,95. T 0,95 dikali 13 sama dengan 1,77. Yang berikut distribusi F merupakan salah satu distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua peubah acak atau variabel random yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Q
segi kuadrat. Misalkan x1 kuadrat dan x2 kuadrat adalah dua peubah acak kontinu yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi peubah acak F sama dengan x1 pangkat 2 per F1 per x2 pangkat 2 per V2 akan mengikuti sebaran distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Untuk rumus fungsinya bisa teman-teman lihat di slide. Yang berikut ciri-ciri distribusi F. Yang pertama, distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif F. Dan yang kedua, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X tersebut. Berikut kurvanya. Bisa teman-teman lihat di slide. Lambang F alpha nilai F tertentu peubah acak F sehingga di sebelah kanannya terdapat 2 sebesar alpha. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai dari F 0,05, 12,20. Diketahui V sama dengan 0,05, V1 sama dengan 12 dan V2 sama dengan 20. Ditanya F, maka F dikali 0,05 dikali 12,20 sama dengan 2,20. P sama dengan 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95, sehingga F1 kurang alfa dikali V1 V2 sama dengan 1 per F kali alfa dikali V2 V1. Maka F 0,95 dikali 20,12 sama dengan 1 per F dikali 0,05 dikali 12,20 sama dengan 1 per 2,28 sama dengan 0,04.